Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Nah, harus semangat ya, luar biasa sekali ya. Jadi karena kita kan anak SMK, nah, SMK itu harus SMK bisa ya. SMK bisa itu harus semangat ya anak-anakku ya. Bu Guru ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Salah satu dari kalian untuk pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selanjutnya Ibu presensi dulu ya. Tadi Mas Rio sudah ada, sambil cek soundnya ya. Bu Guru presensi dulu ya. Mas Faiz. Hadir Bu. Oh ya, soundnya bagus ya. Mas Dias, belum melanjut ke materi pertemuan ini, adakah yang tadi malam sudah belajar dengan sungguh-sungguh? Adakah yang sudah membaca bahan ajar yang sudah Bu Guru kirim lewat WA? Saya sudah Bu. Semalam waktu membantu jualan di angkringan, saya sempatkan untuk membuka di HP Bu. Oh ya, luar biasa Mas Samsuri ya. Harus selalu semangat belajar ya, walaupun sedang membantu ayah di angkringan ya Mas Samsuri ya. Disempatkan ya. Materi kita adalah tentang komponen instalasi penerangan satu fasa sederhana ya. Adakah yang bisa menyebutkan apa saja komponen instalasi penerangan satu fasa sederhana yang kalau kamu lihat di rumahmu ya, di instalasi penerangan satu fasa sederhana itu ada apa saja? Saya Bu. Ya Mas Gilang, di rumahmu ada apa saja? Komponen instalasi saklar, kotak-kontak, fitting, dan lampu. Sekarang kita review materi minggu yang lalu ya. Mengatur K3, penyaluran dan pemasangan serta uji peralatan instalasi. Ya betul sekali Mas Fikri ya, tadi ya suaranya agak nggak jelas ya. Beliau itu mengatur 3 bagian, yaitu tentang K3 itu keselamatan ya, kemudian penyaluran dan pemasangan ya, serta uji peralatan instalasi. Tujuan yang diharapkan untuk kamu itu kamu bisa mengidentifikasi komponen itu bagaimana, atau komponen itu apa saja atau di dalam instalasi, analisis bagaimana atau keberfungsiannya kabel, kemudian keberfungsiannya saklar itu bagaimana, kamu harus bisa menganalisisnya. Kemudian untuk gambarnya nanti boleh menggunakan aplikasi ya. Mungkin nanti kamu menggambarnya hanya secara sederhana saja ya, karena nanti untuk pengembangannya bisa dilakukan di KD berikutnya ya. Jadi ini hanya sebagai pengenalan gambar. Untuk strategi pembelajarannya ya, nanti untuk pembelajaran kita karena berbasis masalah, jadi nanti kita melihat masalah yang ada di sekitar kita ya, kemudian nanti kalian diskusikan ya bersama kelompok kalian. Asep. Ya mah, Kok lampunya nggak nyala? masa sih? Coba kamu tuh kan. Kerjakan di LKPD. Jadi ini pertanyaannya sudah ada di LKPD ya. Nanti bagaimana cara menganalisis komponen listrik itu ya, mana yang tidak berfungsi ya. Kemudian komponen listrik apa saja toh yang ada di ruangan itu tadi sudah disebutkan Gilang ya kan. Nah kemudian bagaimana cara menggambar diagram garis tunggal atau garis ganda ya. Tunggal dan diagram ganda kalau pakai Proficat boleh nggak Bu? Oh boleh sekali Mas ya, nanti dicoba ya. Kalau misalnya aplikasinya ada, boleh diinstalkan di laptop kalian kalau misalnya kalian menggunakan laptop atau
PC. Kalau misalnya tidak ya nanti bisa menggunakan HP atau manual juga enggak apa-apa ya. Nanti sebisanya kalian ya. Kasih yang digunakan bisa single line electrical diagram ya menggunakan HP dan Proficat itu menggunakan PC atau laptop. Jadi Ibu akan membagi kelompok untuk berdiskusi ya. Karena di sini ada 10 siswa ya. Ibu bagi menjadi 2. Kelompok 1 ya nanti terdiri dari Faiz, Rio, Erik, dan Alek dan Samsuri ya. Untuk kelompok 2-nya Gilang, Bias, Fikri, Bibet, dan Indah ya. Ini mencari informasi sebanyak-banyaknya ya tentang komponen instalasi penerangan satu fasa sederhana untuk mengerjakan LKPD ya. Secara berkelompok menuangkan hasil diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah pada LKPD di Google Dokumen ya, dan aplikasi gambar, diagram garis tunggal dan garis ganda. Jangan lupa setelah diskusi nanti kalian mempersiapkan kelompoknya untuk presentasi ya. Silahkan nanti berdiskusi menggunakan WA Group selama 30 menit ya. Setelah 30 menit berdiskusi kalian bisa bergabung kembali. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Saya mau nunjukin gambarnya, Bu. Oh ya silakan Mas Rio. Menggambar menggunakan apa Mas Rio? Single line electrical diagram. Oh ya menggunakan HP ya. Silakan Mas Rio. Iya, Bu. Seperti itu, Bu. Oh ya ini untuk gambar diagram garis tunggal ya Mas Rio ya. Nah ini ada satu saklar, satu lampu, dan satu apa Mas Rio itu? Kotak-kotak, Bu. Ya kotak kontak ya. Nah diperhatikan untuk saklar itu simbolnya apakah seperti itu Mas Rio? Salah ya, Bu. Ya kalau saklar yang seperti itu untuk nanti untuk garis gandanya Mas Rio ya. Kalau untuk garis tunggal itu kan gambarnya pakai yang bulat ada benderanya itu toh Mas Rio. Masih ingat enggak? Itu coba dilihat simbol saklar
tunggal di materi sekarang. Silahkan perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jika pada sebuah ruang lampunya mati saat saklar di-on-kan, maka bagaimana cara menganalisis komponen listrik mana yang mengalami ketidakfungsian? Jawabannya, penyebabnya adalah bisa lampu yang putus atau fittingnya yang lidahnya tidak menempel, atau kabelnya yang sambungannya sudah tidak bagus, atau saklarnya yang tidak berfungsi dengan baik. Good. Kelompok 1 menganalisis komponen instalasi penerangan satu fasa dalam bentuk tabel. Yang pertama, nama komponen kabel. Cara menganalisis keberfungsian komponen. Kabel yang baik adalah yang isolasinya bagus, sambungannya baik, dan terisolasi dengan baik pada sambungannya. Penyebabnya bisa karena lampunya ya, karena di situ kan ada 3 komponen ya Mas ya. Bisa karena lampunya mungkin putus ya, karena itu lampunya menggunakan lampu pijar ya bentuknya ya. Kemudian bisa fittingnya ya, karena lidahnya itu tidak menempel ya. Lidahnya itu kan tersambung di bagian fasa ya, kemudian ulirnya tersambung di bagian di kabel yang netral ya. Kemudian bisa juga kabelnya. Ya, untuk simbol saklar ada yang bunderannya double, Bu. Bunderannya atau benderanya? Bendera, Bu, maaf. Nah, karena memang bentuk simbolnya itu kan bulat ya untuk simbol saklar, tapi di diagram satu garisnya ya. Dari hasil diskusi tadi siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas Rio. Komponen utama dalam instalasi penerangan satu fasa sederhana terdiri dari saklar, kotak kontak, fitting, lampu, dan kabel. Komponen tambahan lain ada pipa, tidos, klem, dan MCB sebagai sumbernya. Beri penguatan ya untuk mempertegas materi. Komponen instalasi penerangan satu fasa yang ada di sebuah ruangan ya, ini yang paling sederhana ya, Bu Guru bilang paling sederhana yang ada di sebuah ruangan itu terdiri dari kabel. Kabel itu adalah penghantar ya, seperti ini Bu Guru contohkan gambar kabelnya ya. Kemudian saklar, nah, saklar seperti ini saklarnya saklar apa Mas Rio? Saklar tunggal, Nah, saklar tunggal. Kemudian ini fitting dan ini kotak kontak. Diagram atau gambar listrik yang mempresentasikan komponen-komponen sistem instalasi listrik yang diwakilkan oleh simbol-simbol dan menggambarkan bagaimana komponen-komponen itu berhubungan. Ya. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah gambar diagram garis ganda dan ini gambar diagram garis tunggal. Untuk evaluasi pembelajaran berikutnya ya untuk pertemuan ketiga besok adalah yang pertama menganalisis rangkaian instalasi penerangan satu fasa sederhana. Yang kedua adalah merangkai instalasi penerangan satu fasa sederhana pada papan kerja. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini ya, mari kita berdoa dulu ya. Silahkan siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu, berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Gilang sudah pimpin doa dengan sangat percaya diri ya. Nah, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan pelajari materi ajar di grup WA untuk pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari Ibu di dalam menyampaikan pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat